Anda kembali di Newsline pemirsa dan segmen Jumat Berkah. Kali ini kami akan mengangkat perjuangan orang tua di Padang demi kesembuhan buah hati tercintanya. Ya, ada adik Keinara berusia 4 tahun yang divonis menderita miastenia gravis. Keinara Putri Diandra didiagnosa menderita miastenia gravis atau penyakit pelemahan otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Gangguan ini disebabkan oleh autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh orang itu sendiri. Ya, saat lahir kondisi Keinara baik dan sehat. Namun pada usia 2 tahun Keinara sakit dan dokter mendiagnosa Keinara terkena bronkoneumonia. Salah satu pneumonia berupa infeksi yang mengakibatkan terjadinya peradangan pada paru-paru. Dan pada akhir Januari 2020, tiba-tiba kelopak matanya turun dan penglihatannya ganda. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Keinara mengalami miastenia gravis. Pemirsa, masih panjang proses pengobatan yang harus dijalani Keinara dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatannya. Bagi Anda pemirsa Newsline yang ingin membantu pengobatan adik Keinara bisa melalui cara berikut ini. Pemirsa, pengobatan demi pengobatan telah Keinara jalani. Dan bagaimana kondisi Keinara saat ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Ibunda Keinara atau yang biasa dipanggil Lala. Ada Ibu Dian Insani Putri. Selamat siang, Bu Dian. Ya, selamat siang Bang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian ada di Padang, Sumatera Barat ya. Bu Dian, bisa diceritakan kembali. Jadi adik Lala ini, panggilannya adik Lala, pada usia 2 tahun akhirnya dinyatakan mengidap penyakit ini. Pada saat itu memang gejalanya seperti apa, Bu, terlihatnya? Sebelumnya Keinara didiagnosa ini baru 1,5 bulan ini Bang. Cuman terpapar kena ininya udah dari Januari Bang. Tanda-tanda awal dia autoimunnya dari Januari 2020 ini, Bang. Baik, jadi baru Januari 2020 dikatakan dokter mengidap miastenia gravis. Betul. Penjelasan medis dari dokter ini penyakit yang seperti apa, Ibu Dina? Ibu Dian, Kak. Ya, Ibu Dian. Penjelasannya apa ya, Kak? Dia udah sejak terpapar dia Keinara kena ini, dia pertama-tama kelopak matanya turun, Kak. Tiba-tiba aja kelopak matanya turun. Dian pikir awalnya digigit serangga atau apa gitu kan Kak. Dian biarkan aja 1 hari 2 hari. Cuman pas udah hari kedua kok tiba-tiba otot mata yang sebelah kiri kaku Kak. Nggak bisa gerak ke segala arah. Jadi terkesannya Keinara saat itu juling Kak. Kelihatan mata dia juling gitu kan. Jadi kaget Dian hari itu, kok tiba-tiba anak kayak gini. Dian bilang, Dian bawa ke dokter. Dokter pertama adalah ke dokter mata. Jadi dokter mata ini menyarankan untuk kita coba ronsen torak. Jadi Dian tanya, kok di ronsen torak dok? Memang waktu datang itu Keinara kan memang hiperalergi ya Kak. Kalau dia kena angin, kena atau lelah sedikit, dia alerginya batuk Kak. Jadi karena dia memang asma juga, memang mungkin curiga dokter tuh ke TBC gitu Kak. Jadi dibilang dokter awalnya, saya curiganya TB nih anak, dibilang dokter. Jadi kita lakukanlah ronsen torak hari itu. Ketika sudah ronsen, alhamdulillah hasilnya baik-baik aja Kak. Baik. Bu Dian, jadi adik Lala ini juga mengidap penyakit asma ya. Dari berbagai pengobatan yang sudah dilewati, tadi Anda katakan sempat ke dokter mata dan dokter spesialis lainnya. Apakah sudah ada kalkulasi berapa total biaya yang dibutuhkan untuk mengobati Lala hingga sembuh?
sampai berlabuh ke dokter anak spesialis saraf ini Bang, baru 1,5 bulan Kak. Ini dipegang dokter anak gitu Bang. Jadi dokternya memang menyarankan solusi satu-satunya adalah IFIK, injeksi IFIK. Jadi dia tanya, injeksi IFIK. Metode pengobatan seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Injeksi Kak, jadi berupa seperti kayak antibiotik, seperti pemberian pada antibiotik biasa Kak, tapi dia injeksi imunoglobulin Kak, imun yang disuntikkan ke tubuh dia Kak. Biayanya berapa, Bu, untuk pengobatan itu? Kemarin kita udah tanya-tanya kan Kak, jadi untuk satu ampulnya sekitar 6 juta Kak. Kita butuhnya Lalu kira-kira berapa yang dibutuhkan Adik Lala? Berapa ampul, Bu? 30 Bang, jadi yang dibutuhkan 30 ampul. 30 ampul itu untuk jangka waktu berapa lama, Bu? Hanya untuk 5 hari Kak. Baik. 30 ampul hanya untuk 5 hari dan satu ampul seharga 6 juta. Artinya untuk 5 hari setidaknya Adik Lala membutuhkan 180 juta rupiah, Naila. Baik. Dan juga pemirsa. Ibu Dian, selama ini pengobatan Adik Lala bagaimana, Bu, untuk mengcover pengobatannya selama ini dari Januari 2020 hingga saat ini seperti apa? Alhamdulillah kalau pengobatan yang lain selama dari dokter mata itu di cover sama BPJS. Cuman ketika waktu MRI kan disuruh dokter MRI kemarin, di kebetulan di rumah sakit pusat di Padang ini Kak, MRI-nya kebetulan lagi rusak. Jadi kami MRI-nya ke rumah sakit yang tidak ada BPJS-nya Kak. Dan itu semua kita bayar nggak pakai BPJS karena kebetulan yang di cover BPJS kalau nggak salah keterangannya hari itu yang dengan rumah sakit yang bekerja dengan BPJS pertama. Habis itu yang tidak pakai anestesi Kak, karena MRI ini kan kayak Nara 4 tahun anak-anak Kak, jadi dia nggak nyaman dia kalau di MRI lama kan, makanya dia harus butuh anestesi Kak. Ibu Dian yang tabah, tetap semangat, dan kita juga pengen tahu sebetulnya keseharian dari adik Kainara atau Lala ini seperti apa, Bu? Semangatnya berjuang untuk kemudian bisa tetap bertahan di usianya masih 4 tahun, seperti apa keceriaan adik Kainara selama ini? Ya, Kainara baru 4 tahun 1 minggu Kak. Dia kemarin 24 Juni kemarin dia pas 4 tahunnya. Kesehariannya anak kami ini ceria Kak. Dia kebetulan karena dia sering sakit, jadi dia selalu support dia dengan kata-kata tiap pagi. Kainara adalah anak yang sehat, Kainara adalah anak yang pintar. Jadi ceria dia Kak, malah dia selalu menghibur kalau iya sudah lebih baik dia Bang. Baik Ibu, lalu saya ingin tahu lagi kalau tadi Ibu akhirnya harus ke rumah sakit yang tidak di-cover oleh BPJS, bagaimana pemenuhan biayanya Bu? Ya, pinjam dulu uang keluarga Bang, buat pemenuhannya. Cuman bingungnya sekarang karena IFIK ini harus masuk segera dibilang dokter Bang. Dan itu kan tidak sedikit. Iya. Jadi sekarang adik Kainara saat ini berada di rumah sakit atau masih berada di rumah dan kondisinya seperti apa, Bu? Sekarang kami di rumah, tinggal di rumah mama Kak. Karena sejak Kainara sakit dia pindah ke rumah mama. Kalau kondisi sekarang, Kainara kalau dilihat sepintas dia kayak sehat dia Kak. Cuman Kemudian, sekarang, ya Bang. pada saat Kainara kondisinya sedang drop, biasanya apa yang dikeluhkan oleh Kainara? Sakit di bagian mana atau apa yang Kainara rasakan? Sesak nafasnya Bang. Jadi ketika dia drop, ditambah kalau dia sedang lagi batuk, pilek, nah itu udah nggak tahu lagi Bang, udah sesak betul nafasnya. Tadi pagi masih di nebu Bang, masih sedikit sesak nafas. Jadi sampai saat ini Kainara masih harus menjalani pengobatan dan juga tadi kalau kita lihat apa ya, menggunakan alat bantu pernafasan ya Bu ya sehariannya. Iya Kak. Kalau tiba dia susah dia harus di nebu Kak, harus pakai oksigen juga dia Kak.
Ada obat yang setiap hari harus dikonsumsi adik Lala? Alhamdulillah kalau sekarang cuman vitamin dikasih dokternya Kak, karena istilahnya dokternya suruh memang fisiknya harus segera katanya. Jangan ditunda-tunda, karena kalau semakin ditunda-tunda efeknya nggak banyak. Itu dibilang dokternya Kak. Bagaimana semangat yang selalu Ibu Dian berikan kepada adik Lala, Bu? Jadi pernah suatu waktu ketika kami kan jarang ketemu sama suami kan Kak. Jadi waktu Kinara main dengan Dian, Dian selalu tiap pagi ngomongnya kan, Kinara anak yang sehat ya nak, Kinara harus kuat. Lala itu nafasnya bunda, Lala itu segalanya buat bunda, Dian bilang kan Kak. Jadi hari itu dia bilang, jadi kalau seandainya Lala nggak sehat bunda, gimana? Bunda mati. Lala nggak mau bunda mati kata. Ya, Ibu Dian, kami tahu betul bagaimana yang dihadapi Ibu Dian saat ini. Kami doakan semoga Ibu Dian bersama dengan keluarga selalu tabah dan tetap semangat demi kesembuhan adik Lala. Semoga melalui program tayangan ini banyak orang baik di luar sana yang tergerak hatinya untuk bisa memberikan bantuan dan adik Lala kembali ceria lagi. Salam dari kami berdua untuk adik Lala. Semoga Kenara semangat selalu, Bu Dian, tetap tabah. Ya, terima kasih. Pemirsa, masih panjang proses pengobatan yang harus dijalani Kenara atau adik Lala dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatannya. Ya, bagi Anda pemirsa Newsline yang ingin membantu pengobatan adik Kenara bisa melalui cara berikut ini. Dan pemirsa, kami hadirkan beberapa perkembangan donasi yang pernah kami angkat kisahnya dalam segmen Jumat Berkah Newsline. Yang pertama merupakan perkembangan donasi untuk membantu perjuangan para tenaga medis di Surabaya dalam menangani pasien COVID-19. Alat pelindung diri menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak. Dan berkat bantuan Anda, para pemirsa Newsline, donasi yang terkumpul saat ini mencapai lebih dari 924 juta rupiah. Kabar baik selanjutnya datang dari adik Syaza yang membutuhkan ventilator untuk bertahan hidup. Donasi yang kini terkumpul menjadi lebih dari 44 juta rupiah dari sebelumnya 5 juta rupiah. Sebuah perusahaan juga kini tengah memesan ventilator dari Jerman untuk adik Syafa. Selanjutnya, berkat uluran bantuan masyarakat, donasi yang terkumpul untuk adik Muhammad Hijazi meningkat dari 1 juta menjadi lebih dari 25 juta rupiah. Hijazi merupakan balita berumur 1 tahun yang sejak lahir mengalami atresia ani atau kelainan bawaan tidak memiliki anus.